tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna. Sangga yang saya muliakan, upasaka upasika pandita, Bapak Ibu dan para sahabat Dhamma, selamat pagi. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Suatu karma baik ya, karena di pagi hari ini kita masih bersama-sama dapat merasakan yang pertama yaitu anugerah ya, kesehatan. Kemudian yang kedua itu ya bahagia atau kebahagiaan. Dan yang ketiga yaitu dapat bersama-sama berkumpul ya, berkumpul di wihara ini ya. Kemudian dari awal datang ke sini, kemudian memiliki niat baik ya, dan kemudian bersama-sama ya mendaraskan parita ya, parita dan kata. Kemudian dilanjutkan lagi dengan meditasi ya, dan dilanjutkan lagi dengan diskusi dharma. Ini sebagai upaya kita dalam menanam jasa kebajikan ya. Saya yakin bahwa walaupun dalam puja bakti ini hanya ya dalam waktu kurang lebih antara 2 jaman ya, 2 jam, tapi di waktu-waktu ini kiranya kita bersama-sama bisa melatih itu. Yang pertama, melatih moralitas kita terjaga dengan baik ya. Kemudian perhatian kita juga terjaga dengan baik. Nah, mengapa pengulangan ini dilakukan? Karena ini sebagai dasar ya, dasar agar kita memiliki satu yang namanya keyakinan. Keyakinan terhadap apa? Keyakinan terhadap Trirana tentunya, keyakinan terhadap Buddha, keyakinan terhadap Dhamma, dan keyakinan terhadap Sangha. Dan tentunya berkaitan dengan parita ya. Parita ini adalah pengulangan ya, pengulangan khotbah dari Sang Buddha ya. Dan tentunya saya pribadi itu merasa terkesan ya ketika ada satu ungkapan terima kasih kepada yang mencatat pengetahuan ya, yaitu di kurang lebih di bulan Februari ya, peringatan itu ada di agama Hindu masih diperingati ya. Hari apa namanya? Ada yang bisa menjawab sebagai ucapan terima kasih kepada Sang Ilmu Pengetahuan, yaitu hari Saraswati ya. Yaitu sebenarnya cukup itu ya, karena itu sebagai ungkapan terima kasih kepada yang merekam atau mencatat pengetahuan itu sebagai pengetahuan. Dan kemudian kita dengan pengetahuan itu, dengan pengulangan parita itu, kita dapat
memahami intisari dari ajaran Sang Buddha ya. Berkaitan tentang keyakinan, terutama di Indonesia ya. Di Indonesia itu ketika seseorang memiliki keyakinan itu pasti dikaitkan ya, atau diikat dengan yang namanya itu, kalau seorang memiliki keyakinan itu biasanya harus ada namanya itu keyakinan baik. Nah iya, itu agama ya, berkaitan dengan agama. Nah ini cerita sedikit tentang itu ya, tentang kata ini ya, kata agama ya. Kata agama ini di Indonesia sendiri sekarang banyak sekali ya yang menggunakan label ini ya. Dari mulai ini ya, ini jujur ya, mulai dari lapangan ya, sampai ini untuk itu ya, untuk refresh saja, untuk pengetahuan sederhana aja, sampai yang namanya makam pun harus beragama. Makam, terus rumah sakit ya, makam, rumah sakit, busana pun harus ada label agama. Ini menjadi sesuatu yang sangat krusial ya, itu iya, itu sampai segitunya loh, ada yang terkait tentang ini. Tapi pentingnya kita memahami itu, karena memang di Indonesia syarat menjadi warga negara Indonesia itu yaitu harus memiliki yang namanya agama ya. Dan ini tertuang di dalam Pancasila ya. Sila pertama ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa ya. Dan kemudian lagi dijabarkan lagi di dalam UUD 45 ya, pasal 29 ayat 1 ya, ayat 1. Jadi masih ingat ya? Masih ingat ini ayat 1 itu kan UUD 45 pasal 29 ayat 1 itu berbunyi dasar negara kita yaitu berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Dan di ayat yang kedua yaitu setiap warga negara wajib ya memeluk agama dan kepercayaan masing-masing, dan negara wajib melindungi ya bagi mereka yang mempunyai keyakinan agama. Berkaitan tentang ini, nah kita wajib memahami yang sebagai awal agar kita paham tentang apa itu agama. Maka kita penting untuk memahami makna dari agama. Maka pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan tema itu memahami agama ya. Sebelum membahas mengenai pengertian agama secara jauh, maka kita harus mengetahui memahami dulu definisi ya yang paling mendasar dari agama. Yang pertama, definisi agama dari bahasa Pali dan Sanskerta. Dan kemudian yang kedua, memahami arti agama dari ungkapan pendapat dari Barat ya. Kemudian yang ketiga itu pengertian agama dari bahasa Jawa kuno ya. Ini termasuk senior ya yang dari Jawa kuno, termasuk senior saya, yaitu pengarang kamus Jawa kuno Mbah Sukmulder ya. Kemudian definisi agama dari menurut KBBI, dan yang terakhir yaitu
definisi agama secara umum dan yang banyak kita jumpai di Indonesia. Baik, yang pertama itu definisi agama berdasarkan bahasa Bali dan Sanskerta ya. Di dalam buku Encyclopedia of Buddhism ya, dijelaskan bahwa kata agama berasal dari agam ya, yang berarti datang, menuju, datang atau menuju, tiba, kemudian mendekat, menemui sumbernya ya. Dan doktrin yang pengetahuan transendental khususnya dipakai untuk menunjuk kepada kitab suci ya. Jadi agama ini di dalam bahasa Bali dan Sanskerta itu artinya mendekat menuju sumber ya, yang tertuju kepada kitab suci ya. Nah, agama ini diartikan sebagai apa yang diwariskan oleh para guru secara turun-temurun ya, yang berupa sabda, ajaran, aturan, riwayat dan ya, diantaranya ada sabda, ajaran, aturan, riwayat dan riwayat ya. Kata agama juga dipergunakan oleh golongan agama lain ya, di India ya, misalnya Jaina dan berbagai aliran Hindu di sana ya. Kemudian kata agama ini juga ada di dalam koleksi naskah-naskah ya, Buddha Mahayana ya, yang menyerupai Nikaya ya. Naskah Sanskerta ini terdiri dari kitab Dirga Agama ya, Madhyama Agama, Samyutta Agama, dan Ekotara Agama. Di Dirga ini Diga Nikaya ya. Kalau Madhya Agama ini adalah Majjhima Nikaya, Samyutta Agama ini Samyutta Nikaya, dan Ekotara ini Kudaka. Kemudian kitab-kitab tersebut merupakan bagian dari Tripitaka ya. Hanya beda logat ya. Seperti saya mengibaratkan itu ini yang mudah di Jawa ya, yang Jawa Tengah ke Jawa Tengah dari Solo, dari Jogja ya, Jogja Solo itu logatnya kalau dari Kebumen ke sana ke timur sampai Banyumas, sampai Cilacap, sampai itu logatnya A ya. Itu perbedaan logat ya, dan itu ada bukan hanya ini ya, di setiap bahasa pun itu yang namanya logat itu pasti ada ya. Itu untuk pengertiannya. Dan kemudian definisi agama menurut Pali dan Sanskerta dijabarkan ya, pembacaannya kan di Pali dan Sanskerta itu biasanya dari dari depan ke belakang ya, agama. Kemudian penulisannya baik di Pali maupun Sanskerta itu biasanya tidak urut ya. Kadang kalau penulisan di bahasa Indonesia kan runut ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Kalau di penulisan di baik Pali maupun Sanskerta ini biasanya itu tidak runut ya, maka dalam mengartikannya itu dijabarkan secara terbalik ya, dari gam dulu. Jadi gam artinya itu pergi atau berjalan menuju, sedangkan A adalah kebalikan dari pergi, yaitu datang. Jadi agama menurut
bahasa Pali dan Sanskerta, yaitu mempunyai atau memaknai jalan. Dan agama diartikan tidak, ya, tidak kacau ya. Jadi dapat dimaknai sebagai hal ya, sebagai hal bahwa agama ini dimaknai sebagai menuju hal yang tidak kacau ya. Jadi ketika kita memiliki satu keyakinan, diharapkan kita tidak kacau ya. Kacau di sini yaitu termasuk ya dari pikiran, ucapan maupun perbuatan ya. Dan kemudian di sini selanjutnya yaitu di dalam ada penjelasan lagi ya, agama menurut bahasa Arab ya, agama menurut bahasa Arab, kata agama, sehingga kata ini berasal dari kata Q ya, ko agama ya, kalau di itu di Arab agama katanya apa, katanya itu ko, ini bacanya kalau saya lihat ini agama ya, agama, sehingga agama diartikan dengan menegakkan ya kalau di dalam bahasa Arab ya. Kemudian definisi selanjutnya yaitu agama menurut Kamus Besar Bahasa Jawa Kuno ya. Ini sekedar sharing ya. Kamus Besar Bahasa Jawa Kuno ini lumayan itu, hampir lebih tebal kayaknya dari bahasa Kamus Bahasa Inggris, itu tebal sekali ya. Itu salah satu pengarang ya, senior dari Bapak Zoetmulder ya, senior di sastra Jawa Kuno ya. Ini cukup ini ya, cukup bagus ya bukunya. Mungkin Jawa Kuno itu asing ya menurut itu ya, Jawa Kuno itu masih apa ya, masih asing ya. Padahal ini apa, naskah-naskah yang berbahasakan Jawa Kuno itu dipelajari oleh orang Eropa loh. Ya rata-rata yang belajar malah orang Eropa loh. Yang ini apa, untuk Jawa Kuno ini kitab-kitabnya apa, naskah-naskahnya yang pelajari malah orang Eropa ya. Kenapa dipelajari oleh orang sana? Karena ilmunya itu benar-benar dari nenek moyang ya, nenek moyang kita ya. Itu banyak sekali ya, mulai dari kitab pengobatan, terus kitab ya, banyak sekali ya naskah-naskah itu. Dan kemarin dapat kesempatan juga ya melihat itu apa, melihat yaitu tersimpan rapi di dalam lontar ya. Di kemarin sempat ke Singaraja ya, di perpustakaan Lontar ya. Itu kurang lebih ada 2000 judul ya, 2000 judul. Itu aksaranya Bali tapi bahasanya Jawa Kuno. Itu ilmu semua itu loh. Yang mempelajari malah orang-orang dari luar negeri ya. Nah, salah satu kekurangan itu ya, kekurangan di sini yaitu jarang yang minat di bidang itu gitu. Itu satu apa ya? Satu ilmu yang cukup lumayan baik ya, karena itu diwariskan secara turun-temurun. Itu penjelasan tentang apa ya, Jawa Kuno ya, bahasa Jawa Kuno yang masih dilestarikan terutama di Bali ya. Kemudian definisi agama berdasarkan bahasa Jawa Kuno yaitu doktrin atau aturan tradisional yang suci dan himpunan doktrin
doktrin atau aturan tradisional yang suci ya. Dan himpunan dari doktrin tersebut ya memang di dalam setiap agama itu pasti ada doktrinnya ya. Agar apa? Agar yang menjalani itu ada rasa itu ya, ada rasa takut ya. Kalau berbuat ini jadinya ini, kalau berbuat seperti itu jadinya seperti itu. Itu di dalam setiap agama pasti ada. Tetapi penyampaiannya itu dalam itu ya, dalam cara yang berbeda. Baik, kemudian definisi agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia malah ini merupakan padanan dari kata religion. Kalau saya mengucapkan bahasa Inggris itu apa ya? Takut salah ya. Religion ya. Di dalam bahasa Indonesia itu definisi agama itu merupakan padanan atau terjemahan dari religion ya. Dan di Arab itu ad-din ya. Jadi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama itu adalah kepercayaan kepada Tuhan atau dewa dan lain sebagainya. Tuhan biasanya itu diidentikan dengan Maha Pencipta ya. Sedangkan kalau di Tuhan dalam pengertian dalam agama Buddha itu kira-kira ada yang paham, ada yang tahu atau tidak. Ini kira-kira Tuhan ini ada terwujud sebagai makhluk apa gitu? Apakah ada yang bisa memberikan ini? Sebenarnya ada tuh penjelasannya tuh yaitu yang Bapak Ibu dan sahabat Dhamma yang tadi itu apa? Yang tadi dibaca itu artinya itu apa? Permohonan apa? Aradhana Dhamma Desana itu Brahma Sampati ya. Brahma Sampati kan penguasa dunia kan. Nah itu yang dimaksud Tuhan itu kalau di itu apa, agama Buddha yaitu Brahma yang makhluk Brahma ya, karena pencipta ya kalau di dalam itu agama Buddha. Kemudian dengan ajaran-ajaran kebaktian dan kewajibannya. Jadi di dalam syarat-syarat agama yaitu pasti ada tata caranya ya. Kalau di Indonesia itu ada tata caranya ya. Tata cara ibadah lah. Tata cara ibadah, tata cara sembahyang, tata cara ritual. Dan harus ada kewajibannya ya. Kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut ya. Berkaitan tentang aturan ya, aturan. Kemudian religion berasal dari kata religio ya, dalam bahasa Latin ya, yang berarti mengikat dengan kencang atau menghubungkan kembali sesuatu yang telah terputus ya. Jadi pendapat lain mengatakan asal kata religio yang berarti membaca berulang-ulang dengan penuh perhatian. Ini ada kan di dalam metode dalam terutama dalam teknik latihan ya, teknik pengulangan ini ada ya, pengulangan dalam penuh perhatian. Kemudian memilih kembali ya dari jalan yang sesat menuju ke jalan yang Tuhan ya. Ini ada di setiap pengertian setiap agama ya. Dan kemudian lebih spesifik lagi ya, itu pengertian agama
secara umum ya, secara umum terutama pengertian agama di Indonesia ya. Dalam artian umum, agama itu memiliki arti sistem kepercayaan kepada ilahi ya, yang disebut dengan tadi ya, Tuhan ya, Tuhan sang penguasa, sang pencipta dunia. Tuhan dalam agama Buddha itu bisa digambarkan dengan makhluk itu, makhluk Brahma ya, makhluk Brahma. Dan kemudian berkaitan tentang sistem kepercayaan kepada ilahi atau Tuhan, itu mencakup moral, ritual, dan panduan hidup. Jadi untuk mengikat ini kepercayaan ini, maka harus ada yang menjalankan ini ya, moralitas ya. Selain moralitas, ada juga ritual ya. Ritual ini biasanya untuk menyambung dengan budaya sekitar ya. Ini ritual rata-rata seperti itu. Jadi ritual tersebut biasanya itu untuk menghubungkan antara yang kepercayaan yang dibawa untuk menghubungkan kepada kebudayaan atau budaya setempat. Dan mengenai panduan hidup ini biasanya ada tuntunan terutama dalam keseharian ya. Dan pastinya memiliki tujuan akhir ya. Tujuan akhir ada agama-agama yang tujuan akhirnya surga ada, tetapi itu sudah menjadi keyakinannya. Dan tentunya setiap agama itu pasti yang mengharapkan yaitu keselamatan, kebahagiaan, dan kedamaiannya. Dan kemudian definisi agama di Indonesia ya, ini berdasarkan dari pemerintah Indonesia, yaitu merupakan sistem keyakinan kita terhadap agama yang kita anut ya. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, itu ada tiga. Setiap agama di Indonesia harus memiliki paling tidak tiga syarat ya. Yang pertama yaitu agama di Indonesia harus ada kitab sucinya ya, kitab suci ya. Setiap agama mesti harus ada kitab sucinya. Kemudian harus ada, kalau ini dijelaskan itu harus ada nabi atau rasul ya. Siapa yang mendapatkan mukjizat ya. Dan tentunya mengabdi kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini tiga syarat dikatakan agama tentunya di Indonesia. Dan kemudian berkaitan tentang ini tuh seperti yang saya jelaskan di awal, yaitu ini berdasarkan dasar negara kita di dalam Pancasila, yaitu sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan tertuang lagi di dalam UUD 45 ya, di pasal 29 ayat 1 ya, ayat 1 bahwa dasar negara kita yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan di Indonesia ada 6 agama yang
diakui ya. Dan tentunya berkaitan tentang ini, tentang agama dan berkaitan dengan apa ya? Berkaitan dengan kerukunan ya. Salam itu ya, salam toleransi ya yang cukup melekat di dalam di dalam hati saya itu. Salam toleransi itu sangat cukup mewakili ya, sangat cukup mewakili. Dan ini menjadi satu kebiasaan ya. Jadi itu dimulai dari assalamualaikum ya, assalamualaikum, salam kebajikan, Om Namastu, Namo Buddhaya, Rahayu itu jadi jadi kebiasaan. Itu sebagai upaya untuk menjaga menjaga agar kita tetap ya, dalam perdamaian khususnya di Indonesia. Berkaitan tentang agama Buddha sendiri ya, memiliki ya kitab suci ya, kitab sucinya Tripitaka. Kemudian tujuan akhirnya yaitu mencapai nibbana ya. Tetapi ya butuh proses yang panjang juga. Dan kemudian berkaitan dengan nama-nama itu kitab suci ya, dari 6 agama ya. Kalau di Islam itu Al-Quran ya. Kalau di Katolik sama Kristen itu Injil ya. Kalau di Hindu itu Weda ya, Weda. Kalau di kepercayaan ada doa kepercayaan. Sama satu lagi itu ada yang itu sudah 6 ya. Kemudian saya juga tidak lupa untuk mengingatkan ya bahwa ya mari kita memperkuat keyakinan kita ya, memperkuat keyakinan kita agar kita dapat mencapai tujuan kita dengan baik. Tentunya dengan belajar dan berlatih sesuai dengan panduan Tripitaka. Dan tidak lupa saya juga mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan ya. Tapi diawali dengan sebelum kesehatan itu dulu saya terbalik ya pemahamannya ya. Dari yang jauh dulu, dari yang di luar dulu baru yang dalam. Ternyata dari dalam dulu, bahagia dulu, baru banyak hormon hormon bahagia itu timbul bahagia. Setelah bahagia itu tumbuh dan berkembang itu berpengaruh terhadap kesehatan kita ya. Itu ternyata urutannya seperti itu. Dan tidak lupa saya tetap mengingatkan untuk menjaga kesehatan karena ya kondisi iklim ya tidak baik-baik saja ya. Banyak terjadi itu ya, banyak terjadi angin kencang ya, dan juga ada beberapa bencana ya. Itu semoga bencana tersebut dapat ditanggulangi dengan baik ya. Kemungkinan ini saja ya. Kalau terlalu panjang lebar nanti bukannya tambah, itu malah tambah bosan ya. Oke. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.